Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saat ini kita berjumpa lagi dalam video media pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Anggraini. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Nah, baiklah, mari kita simak video penjelasan mengenai teks prosedur berikut ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan teks prosedur, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Teks prosedur juga biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Contoh, misalnya ketika kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Pada tulisan tersebut akan ada cara atau langkah-langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah yang putih yang kamu inginkan. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama yaitu memiliki poin langkah-langkah. Ini adalah ciri yang paling utama dalam teks prosedur adalah adanya panduan dan langkah-langkah berisi poin-poin yang harus diikuti atau dikerjakan. Yang kedua, menggunakan kata kerja perintah. Penggunaan kalimat dalam teks prosedur umumnya menggunakan kalimat perintah yang lugas. Hal ini karena teks prosedur berisi instruksi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Teks prosedur juga biasanya banyak menggunakan kata kerja aktif yang menunjukkan sebuah tindakan seperti membuat, menggoreng, memotong, menekan, memasang, dan lain sebagainya. Yang keempat itu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Di dalam teks prosedur juga umumnya menggunakan kata penghubung yang bertujuan menjelaskan urutan melakukan sesuatu. Contohnya kata-kata seperti kemudian, selanjutnya, dan lalu. Ciri teks prosedur yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan. Ciri-ciri teks prosedur lainnya juga banyak menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih rinci. Kata keterangan tersebut bisa berupa waktu, tempat, alat, atau bahan yang digunakan. Ciri yang keenam yaitu sistematis yang artinya berurutan. Dalam teks prosedur, masing-masing poin dan langkah tersebut dibuat secara berurutan agar mudah untuk diikuti. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana merupakan teks yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini merupakan teks yang mempunyai banyak arahan secara detail. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan jenis teks yang langkah-langkahnya tidak harus berurutan dan dapat dikerjakan pada bagian manapun terlebih dahulu. Adapun tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca atau pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Misalnya, kalian ingin mencari cara membuat blog di internet. Pasti kalian akan menjumpai teks di situ yang terdapat langkah-langkah cara membuat blog. Di sini tujuan dari membuat blog itu agar si pembaca atau pendengar dapat membuat blog sesuai dengan keinginan si pembaca atau pendengar. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama itu tujuan teks prosedur. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang
akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua itu langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urutan secara bertahap. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Berikut adalah contoh teks prosedur cara mencuci tangan yang benar. Di era pandemi COVID-19, mencuci tangan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kamu harus mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, basahi telapak tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian, tuangkan sabun cair ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosok telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian untuk telapak tangan kanan dan kiri. Yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan telapak kanan. Begitu juga sebaliknya, lakukan secara perlahan. Yang keempat, gosok telapak tangan dan sela-sela jari hingga menyelipkan jari pada ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosok secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosok ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Yang selanjutnya, lalu gosok telapak tangan kiri dan gerakan memutar ujung jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Yang terakhir yaitu bilas kedua telapak tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang, kemudian keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar bersih. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.